Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ikhwani fillah, ketemu lagi dengan Ana. Insyaallah Ana akan berbagi sedikit cara untuk menservis atau membenarkan selang master rem yang putus karena karat, karena korosi ya ikhwan. Jadi indikasinya selangnya putus, minyak remnya habis, dan kita bisa cek dari setiap ban dari kolong mobil apakah ada velg atau ban yang basah karena minyak. Jika ada, perhatikan baik-baik dari selang yang menuju ke master rem belakang. Ya ikhwan fillah, ini kita akan dongkrak terlebih dahulu. Sebelumnya kendorkan semua baut sebelum didongkrak, karena kalau sudah didongkrak untuk mengendorkannya agak sedikit susah karena harus direm. Kalau sebelum didongkrak kita bisa hanya cukup mengganjal dan insyaallah bautnya akan terbuka. Ini akan dongkrak, dan pastikan antum untuk meletakkan ban yang dibuka di bawah kolong mobil yang langsung terkena sasis jika terjatuh, dan pastikan antum memakai jack stand untuk sebagai pengaman tambahan karena dikhawatirkan akan jatuh atau turun dari dongkraknya karena dongkrak hidrolik atau dongkrak putar, dan posisinya juga takut ada yang amblas atau meluncur karena posisinya agak miring. Dan antum jangan lupa untuk mengganjal ban depan atau untuk memasukkan gigi satu, jadi agar nahan. Ini posisinya untuk ban belakang ya ikhwan. Jadi kita akan memasang baut kapiler, baut buat master remnya yang putus. Jadi dia sudah karat, jadi pas Ana melihat sudah basah, berkemungkinan ada kebocoran dari situ dan dari master remnya. Jadi cenderung kalau untuk rem, dan harganya juga insyaallah tidak mahal, lebih baik kita mengganti satu set master rem. Hindari untuk mengganti hanya packingnya saja, karena dikhawatirkan kondisi jika kita mengganti packingnya, kondisi dari piston atau rumah pistonnya sudah termakan, jadi tidak berselang lama dia akan terjadi kebocoran kembali. Karena rem ini memang sangat lama sekali, ini Ana masukkan di bawah sasis untuk sebagai cadangan jika ada error dari dongkrak dan jack stand untuk penahannya. Dan ini juga ternyata ada bautnya yang dol. Ana ambil dari baut bearing bekas copotan ya, ini kan untung lihat nih, ini bagus. Tiga bagus, yang satunya sudah dol. Ana ambil dari bearing CRV. Nah ini dia, selangnya yang putus. Jadi untuk kemarin, untuk sementara Ana kasih lem power glue sama pasir, alhamdulillah cukup membantu. Cuman tidak ada pengereman dari belakang karena Anda menunggu spare partnya dari Jakarta ya ikhwan. Nih, jadi caranya adalah kita akan memasang baut baru untuk bukanya. Ini bearing belakang CRV, Honda CRV. Jadi Anda manfaatkan murnya karena dia cocok untuk ini, karena bautnya juga 1,25.
bukan baut kasar, baut halus ya Isa. Ya, nanti kita akan memasangkan baut baru, baut nepel baru di selangnya. Sebelumnya kita akan potong dulu sedikit, dan kita akan melakukan pengepresan atau flaring menggunakan alat flaring untuk alat AC, untuk selang AC. Yang kalau antum perlu, alat flaring ini banyak dijual di toko-toko AC, di peralatan AC. Ya ikhwani fillah, jadi ini Ana akan coba untuk membetulkan selangnya terlebih dahulu, dan nanti baru kita cek di master remnya apakah masih bocor atau tidak. Dan antum bisa mencobanya, dan ada juga beberapa ikhwan Ana lihat dia modelnya diketok, jadi diketok dengan paku yang dibikin agak runcing. Cuman Ana agak khawatir karena tidak ada pengepresan di situ, jadi dikhawatirkan ada kebocoran halus. Sebaiknya antum menggunakan flaring, antum cari di toko alat-alat perlengkapan AC. Ini dia alat flaringnya, set toolboxnya, dikunci, kunci shock set. Jadi insyaallah untuk memflaringnya sangat gampang, dan antum juga nanti harus menarik pipanya karena sudah ada kekurangan dari karatnya dan yang kita gerinda nanti, jadi ada kurang sekitar 1 cm. Jadi antum nanti harus mengolahnya lagi, agak menariknya sedikit. Dan sebenarnya selang ini juga ada di toko khusus Holden untuk menjual satu set, cuman Ana ingin mencoba untuk melakukan perbaikan dulu ya ikhwan. Kita buang dulu, dan ini selangnya, baut nepelnya ikhwan. Nah, kita jepit pakai alat flaringnya, dan pengerjaannya juga sangat gampang, antum hanya cukup memutarnya, dan nanti dia akan terbentuk presisi untuk yang masuk ke master rem, dan juga pas untuk ujung baut nepel. Jadi insyaallah tidak akan ada slack atau copot atau kebocoran. Ikhwani fillah, antum harus hati-hati ya pakai yang ini, dan usahakan untuk timbal balik jadi dia lebih pas. Sangat mudah sekali untuk mengepresnya karena kita menggunakan alat, dan jika kita mengakalinya dengan manual itu akan sangat sulit dan sangat beresiko, karena efek dari rem ini sangat beresiko sekali. Jika antum kehabisan minyak, dipastikan rem akan blong. Jadi kebiasaan Ana sebelum menyetir mobil apapun, setelah mesin dihidupkan Anda akan mencoba remnya, menekan 1-2 kali rem untuk memastikan remnya ada fluidnya atau ada minyaknya masih tersedia. Ya ikhwan, ini antum tinggal ngepres, tinggal antum tarik dan menyesuaikan ke lubang master remnya. Oke, pelan-pelan
Dan insya Allah pipanya, karena pipa besi, antum juga nggak perlu terlalu khawatir. Berbeda dengan pipa AC yang berbahan tembaga, yang jika antum terlalu tekuk dia akan memipih atau gepeng, dia akan menghambat sirkulasi minyak. Nah ini karena pipa besi, jika antum bisa menekuknya pelan-pelan di beberapa bagian, jangan di satu titik, karena itu akan membuat gepeng dan menghambat sirkulasi dari minyak rem. Ya, aku mau tarik sedikit dan paskan. Ya ikhwanifillah, usahakan jika antum akan membenarkan atau menservis selang rem yang putus atau korosi, antum wajib menggunakan alat layering, karena ini akan sangat presisi dan tidak ya ikhwan. Sudah masuk bautnya, kita kencangkan dan pastikan tidak ada kebocoran, yaitu dengan mengeringkan sekering-keringnya dengan tisu, dan antum tekan remnya beberapa kali. Apakah tidak ada kebocoran, antum cek dengan menempelkan tisu kembali. Karena pertamanya sudah kering dengan tisu tadi, tidak ada tetesan kembali lagi dari minyak rem. Kebetulan anda memakai minyak rem yang berwarna merah, jadi sangat terlihat. Antum bisa tempelkan tisu baru yang kering untuk mengecek ada kebocoran atau tidak. Karena sifat tisu dia menyerap, jadi kalau di awalnya sudah terserap, sudah tidak ada tersisa, insya Allah setelahnya antum bisa pastikan jika tidak ada resapan lagi dari tisu yang kering, insya Allah tidak akan ada kebocoran. Ya ikhwanifillah, antum setel lagi untuk pipanya. Masya Allah, alhamdulillah selesai untuk pemasangan atau membetulkan pipa master rem yang putus karena korosi, karena karat. Jadi karena pipa ini posisinya berada di bawah, berbeda dengan pipa master rem yang ada di atas, insya Allah akan dipastikan akan terbebas dari karat karena jauh dari air. Dan jika yang di bawah ini sering terkena air, jika antum melalui genangan air, ini dia akan terkena air dan lama-lama akan menimbulkan karat. Jadi antum wajib cek berkala jika antum sedang mencuci hidrolik atau sedang antum parkir siang-siang, atau diperhatikan untuk kondisi ban kering. Antum bisa cek di bagian pelek atau ban ada kebocoran kah atau tetesan dari minyak rem kah. Jika ada, antum segera lakukan perbaikan, karena ini sangat berisiko ya ikhwan, bisa mengakibatkan kecelakaan jika rem antum blong tanpa disadari, berefek dari kebocoran halus karena korosi, karena karat dari pipa selang remnya, pipa remnya. Ya ikhwanifillah, ini sudah selesai untuk kita lakukan perbaikan. Selanjutnya kita akan memasangkan bannya kembali, dan baut yang dol tadi sudah ana ganti dengan baut servi, dan ana pastikan untuk mengelasnya. Jadi tadi ana sudah menekan-nekan rem dan ana cek kembali, tidak ada kebocoran, alhamdulillah. Oke, sekarang kita akan kasih grease atau gemuk atau stemplet di baut bearingnya.
agar melumasi bearing rodanya ya ikhwan. Ana setel agak keras sedikit. Dia akan lembut kembali. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kita pasangkan bannya kembali ya ikhwan. Ini efek dari tidak adanya tutup nut roda. Jadi stemplate yang ada di bearing tadi akan terbang-terbang dan menempel di pelet. Dan akan bikinkan tutup nut rodanya ini velg 14. Bisa kita bikinkan dengan tutup pakai botol minyak rem bagian belakangnya ikhwan. Kalau kita pakai tutup pelek, dia hanya akan menutupi bagian luarnya. Kalau kita pakai tutup botol, itu akan menutupi bagian keseluruhan dari nut roda termasuk baut bearing. Ya ikhwan fillah, alhamdulillah selesai. Kita tinggal mengencangkan baut-bautnya. Semoga bermanfaat cara ana memservis atau membenarkan selang rem yang putus karena karat atau karena hal lainnya. Atau juga bisa antum mengganti baut nutnya karena sudah terjadi kehausan, tidak bisa dipakai kunci lagi. Jadi antum harus memotong dan memasang baut yang baru dan menggunakan baut 10 ya ikhwan. Ya ikhwan fillah, Hazamini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikhwanifillah, untuk pemasangannya kita harus sangat teliti, karena kalau selek di giginya sedikit akan berakibat fatal dan akan berat untuk putarannya. Oke. Ya, jangan lupa untuk menambahkan stemplet untuk gemuknya, karena itu sangat penting sekali untuk melumasi CV joint peluru-pelurunya. Dia modelnya seperti peluru bearing besar ya. Kalau CRV dia modelnya seperti bearing bambu, tapi dia ada simpang tiganya. Kalau ini dia tidak ada simpang tiga, dia pakai gear. Tapi anak lebih cenderung bagus untuk model seperti ini ya, ikhwan fillah. Masukkan dengan perlahan, paskan posisinya. Oke. Ya, ini masih belum pas. Tambahkan templatenya juga. Jadi untuk teknisnya kita bisa memasang ini, masya Allah, akan bisa buat semangat kita juga dan sangat menghemat biaya, karena sebelumnya untuk mengganti boot ini saja bisa menghabiskan 350-400 ribu dengan bahan, ongkos dan bahannya. Dan ini cuma mengeluarkan anggaran 70.000 untuk 2 buah boot, dan stemplet masih stok yang lama. Ikhwanifillah, dia sudah posisinya terpasang. Kita bisa keraskan semua baut-bautnya. Cek kembali untuk pengikat bootnya, yang besar 2, yang kecil 2. Ikhwanifillah, ya oke, ikhwanifillah, ini sudah terpasang. Dan kita akan memasang kaliper rem lagi, dan baut shocknya dipastikan semua kencang ya kawan. Dan jangan lupa untuk sporingnya, dan jika sudah lama tidak dibalancing atau dikuras, sekalian untuk dikuras nitrogen. Ya ikhwanifillah, ini bautnya sudah Anda pasang sebagian, Anda lagi pasang untuk baut terot. Oke, setelah itu kita bisa pasang baut dari
kaliper rem, master rem. Insyaallah. Ya ikhwan fillah, kencangkan baut dari terot. Dan jangan lupa untuk mengencangkan pula baut shock breakernya. Pastikan cek pusing-pusing yang lain untuk PR selanjutnya. Yang jelas yang kelihatan ini ada PR nya, disk cakramnya minta diganti, berarti seperangkat dengan kampas remnya juga sekalian harus diganti, karena jika disknya sudah termakan seperti ini, otomatis ada di kampas remnya yang juga termakan. Untuk sementara yang di kampas Ana gerinda dulu, Ana ratakan ya ikhwan. Tinggal kencangkan baut-baut dari terot dan shock breaker dan juga baut dari kaliper rem. Insyaallah alhamdulillah ini kita akan pasang kaliper remnya juga untuk boot debu atau dashboardnya ini sudah kita pasang bagian kiri ya, bagian kiri depan. Alhamdulillah, kita tinggal untuk menyelesaikan atau merapikan kembali ke posisi awalnya tadi sambil mencek kondisi-kondisi yang lainnya. Ya ikhwani fillah, insyaallah kencangkan sekencang-kencangnya. Oke, pasang kembali kaliper rem. Insyaallah jangan lagi buat periksa kembali baut dari shock breakernya. Ya ikhwani fillah, ya, pastikan sangat keras ya. Untuk keamanan kita. Ya ikhwani fillah, tinggal kita pasang kaliper rem sudah, kencangkan baut dan masang ban. Pasangkan bannya kembali, kencangkan baut ban dan siap untuk disporing. Dan jangan lupa untuk memberikan template di bearing depan. Kenapa harus dikasih lagi? Karena otomatis karena rotasi tadi bearing ininya, gemuk atau templatenya sudah banyak yang terbuang keluar dan dikhawatirkan ada air atau debu yang akan menghambat perputarannya, makanya kita kasih lagi kembali untuk templatenya. Ya ikhwani fillah, alhamdulillah pemasangan kita sudah selesai dan berhasil dengan teknik dari ikhwan juga yang mana baru dapat juga yang sangat efisien
dalam tenaga dan waktu, karena sangat sedikit yang dibuka dan memasangnya otomatis juga sangat sedikit kembali. Ya ikhwani fillah, masyaallah. Dan untuk tutup dopnya, karena velgnya bukan velg bawaannya, nutnya tidak pas, akhirnya coba untuk membikinkan dari botol minyak rem kecil. Alhamdulillah pas sekali, masya Allah. Jadi depan belakang bisa kita pakaikan botolnya, karena depannya bautnya baut bearingnya, baut kelahar depannya pasang dua untuk penjagaan, akhirnya dia agak nongol, jadi nggak pakai tutup yang ada derat. Untuk bagian belakang nggak pakai tutup yang bagian bawahnya. Ya ikhwani fillah, alhamdulillah selesai pengerjaan penggantian karet debu untuk askopel dari Holden Gemini tahun 89, yang masya Allah teman-teman semua bisa mengerjakannya sendiri di rumah tanpa harus ke bengkel. Yang pasti akan sangat menyenangkan kalau kita bisa mengerjakannya sendiri. Di samping itu juga akan sangat menghemat biaya. Anda juga masang-masang ini untuk mencari pengalaman dan cara-cara yang sangat menyenangkan untuk melakukan pemasangannya. Alhamdulillah ikhwani fillah, sekian dulu dari Ana, semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi amal jariah buat kita semua. Zamini, barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.